lima addamallahu min ta'ati. Wa minha, dan termasuk maksiat-maksiat hati. Wa minha, dan termasuk maksiat-maksiat hati, at-tasghiru, meremehkan. At-tasghiru, meremehkan atau menghina. At-tasghiru, meremehkan, menganggap kecil, menghina. Terus Lima addamallahu, lima pada sesuatu, lima pada sesuatu, addamallah, yang Allah agungkan, yang Allah muliakan. Lima pada sesuatu, addamallah, yang Allah agungkan, yang Allah muliakan. Terus min ta'atin aw maksiat. min ta'atin, dari ketaatan. Min ta'atin, dari ketaatan, au maksiatin, atau maksiat. Au maksiatin, atau maksiat. Terus Au Qur'anin aw ilmin. au Qur'anin, atau Qur'an. Au Qur'anin, atau Qur'an. Au ilmin, atau ilmu. Terus Au jannatin aw nar. au jannatin, atau surga. Au jannatin, atau surga. Au narin, atau neraka. Terus Wa kullu dzalika minal ma'asi wal qada'il muhlikati. jadi termasuk maksiat hati, meremehkan sesuatu yang Allah muliakan. Min ta'atin, dari ketaatan. Ketaatan. Contohnya min ta'atin, dari ketaatan. Ya, sholat. Sholat kan tidak penting, sholat. Ya. Puasa tidak penting. Nah, ini namanya menghina. Haji ke Mekah, tidak usah. Habiskan duit, ya, tidak penting haji itu. Yang lebih penting itu kita jalan-jalan. Yang habiskan duit kita ke Malaysia, habiskan duit kita ke Amerika, puas-puaskan. Kalau ente pergi ke Mekah, dapat apa ente? Paling jangan mau coba dapat gelar haji. Gampang gelar haji, tak usah ke Mekah, tinggal tulis di sini namanya siapa? Hafid, Hafid, Haji Hafid. Nah, biar kita lebih terkenal lagi, tulis banyak-banyak gitu. Biar orang tahu kita haji banyak. Jadi tidak penting. Nah, ini ngeremehkan. Termasuk ini, mondok tidak penting, mondok lebih penting sekolah umum. Ini meremehkan. Ini maksiat hati juga. Juga meremehkan maksiat, maksiatin, meremehkan maksiat. Tidak apa-apa bah. Ya, cuma ngelihat perempuan dosa kecil, tidak apa, dosa kecil. Yang penting jangan sampai kita melakukan dosa besar. Dosa kecil tak apa-apa, bohong kan cuma dosa kecil, hati-hati. Ya, ini termasuk meremehkan. Ada lagi kadang-kadang orang ini udah ndak ngerjakan, meremehkan. Ngapain tidak sholat duha? Kan cuma sunnah, hati-hati. Ini meremehkan Nabi. Ya, andaikan Nabi hidup, sunnah ini perintah siapa? Nabi. Perintah? Nabi. Andaikan Nabi hidup, berani ente? Kayak emak nyuruh nih, semua santri, ya nih, semua santri jangan lupa habis taklim Rabu nih, taklim ini jangan lupa sholat duha 2 rakaat. Ya, tiba-tiba ada yang ngomong, cuma disuruh mas tutup, tak penting. Tersinggung enggak mas? Begitu pula Nabi Muhammad. Kalau ente tidak melakukan sunnah, jangan sampai keluar dari mulut ente, itu kan cuma sunnah. Jangan, ini tidak pantas. Apalagi keluar dari seorang ustadz, ya, meremehkan hal-hal yang sunnah. Baca Quran, itu kan cuma sunnah. Puasa Senin Kamis, itu kan cuma sunnah. Yang penting kita jangan ninggalkan yang wajib-wajib. Yang sunnah tak penting amat, biasa-biasa aja. Ya, ingat, pekerjaan sunnah akan menempel pekerjaan wajib. Kayak ente sholat. Kita sholat nih kan, sholat subuh tadi, sholat subuh. Ya, nah sholat subuh wajib hukumnya. Sholat kita kan belum tentu khusyuk. Ketika sholat banyak ngayal. Allahu Akbar. Ya Allah, Idul Adha sisa 23 hari. Balik biasanya tuh tanggal 8 Dhul Hijjah balik. Hari Tarwiyah balik. Berarti sisa 22 hari. Libur 6 hari. Ada sebentar libur ya. Cobalah corona tambah lama. Allahu Akbar. Ya. Sami Allah liman hamidah. Tapi walaupun kau lama di rumah, Idul Adha pun tak meriah. Allahu Akbar. Tidak ada baju baru. Allahu Akbar. Tak ada buat kue. Allahu Akbar. Tak ada nangguk-nangguk. Kan? Nah, kita sholat kan dah khusyuk kan? Banyak ngayal.
Terutama yang duitnya habis sekarang nih. Oh, rata-rata tak usuk duit habis. Bapak emak nih, ngapa pula tak dikirim? Udahlah hari Ahad dah lewat. Nanti sebulan lagi duit tak ada, utang banyak. Ditagih terus. Ya. Terutama tadi yang tak sholat husuk siapa? Yang pelanggaran bahasa Arab. Oh, dah husuk dah tuh. Ini gini, duduk kata dia. Ana masuk catatan dah ya kata dia. Aduh, kalau masuk catatan simpan mana muka anak ni kata dia. Allah kata, Allahu Akbar. Malu weh, ada cewek yang suka gitu. Sami Allah liman hamidah. Ayo kira-kira yang pelanggaran bahasa Arab nanti dihukum nih khusyuk atau tak ada? Gimana? Kita solat ndak khusyuk, ya? Solat kita ndak khusyuk. Jadi untuk nutupi ketidakhusyukan solat kita dengan apa? Dengan solat sunnah, qobliyah, ba'diyah. Ini cek-ceknya. Jadi solat kita setiap habis solat itu dibawa oleh malaikat dibawa kepada Allah. Ya Allah, ini solatnya si fulan. Solatnya bolong-bolong, artinya tak khusyuk. Kayak ada baju bolong, caranya baju bolong biar hilang bolongnya dia apa kan? Ditampal, ya, dibawalah ke apa istilah permak ya. Permak jid ditampal, dibaguskan, cantik lagi. Begitu pula solat kita. Solat kita dibawa kepada Allah. Solatnya bolong-bolong alias tak sempurna karena tidak khusyuk, ngayal kemana-mana. Untuk menutupi bolong-bolong tersebut, kita melakukan hal-hal sunnah yang ada hubungan dengan solat. Di antaranya apa? Solat sunnah qobliyah, ba'diyah, apalagi pakai siwak, apa berzikir, subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, baca doa. Itu menutupi. Ada orang seumur hidupnya tak pernah melakukan solat sunnah. Ada. Ya. Ada orang seumur hidupnya tak pernah melakukan solat sunnah qobliyah, ba'diyah. Dia solat hanya yang wajib-wajib saja. Ada orang juga lebih senang solat sendirian daripada berjamaah. Ada enggak? Dia senang sendiri, hati-hati. Tanda orang munafik ya. Tanda orang munafik, dia ni lebih senang solat sendiri daripada berjamaah. Ini tanda orang munafik. Yang kedua, tanda orang munafik, dia mengentengkan waktu solat. Udah masuk waktu solat, dia masih santai, main HP, masih nonton TV, masih sibuk kerja. Hati-hati. Ente kalau udah masuk waktu solat, berhenti solat. Kecuali hal tersebut memang sangat penting sekali. Andai kan umpama sangat penting, contohnya ente masak, ya, goreng ikan, udah azan. Kalau ente berhenti langsung solat, digoreng lagi, rasanya kan berubah kan? Karena udah dingin digoreng lagi, enggak apa-apa. Ente goreng sampai selesai karena waktunya masih panjang, ya lalu setelah itu ente sholat. Karena gini, kalau umpama ente goreng dimatikan, nanti bisa ente tak khusyuk nanti kan? Tak khusyuk, Allahu Akbar. Aduh, ayam kalau udah digoreng setengah masak dimatikan, digoreng lagi berubah rasa. Udah, daripada ente tak khusyuk, lanjutkan goreng. Ya, lanjutkan goreng, udah itu sholat. Karena kata Nabi Muhammad apa? Qaddimil asya qablal isya. Qaddimil asya, dahulukan makan malam, qablal isya, sebelum sholat isya. Maksudnya makan dulu sebelum sholat. Kenapa? Biar kita khusyuk. Ini udah makan dah kenyang baru sholat. Kalau kita sholat dulu baru makan, bisa-bisa tidak khusyuk. Apalagi makanannya ada di depan kita. Ya, ente sholat nih, di depan ente ada ayam goreng. Ente sholat, kudung saji lupa ditutup. Ente punya kucing 10 ekor, nakal semua. Ente sholat, sebenarnya mau ente tutup kudung saji. Cuma ente ketika wudhu di jeding kamar mandi, balik langsung takbir ente, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Ente lihat, ya Allah, kudung saji tak ditutup. Dah mulai tak usyuk dah tu. Ente belum makan lagi, kucing lewat 10 ekor. Kucing tahu ente sholat. Kucing tahu, karena kucing pernah mondok di Al-Jihad. Dia sholat, tak mungkin dia batalkan sholat. Karena anak tahu, sholat tidak boleh dibatalkan, hukumnya dosa, tidak boleh. Slow ya kucing, mau diambil, nanti, kurang ajar kucing, sisa 1 potong lagi. Aduh, gimana caranya ngusir ya? Ngusir kucing, tapi sholat tak batal. Dibaca surah, nyampe, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin. Kucing udah mulai, baca kucing. Bismillahirrahmanirrahim.
Qul huwallahu ahad. Allahus somad, kata dia. Oh, kucing. Tidak boleh, dibatal. Kenapa batal? Main-main, sholat tidak boleh main-main. Nah, makanya kata Nabi Muhammad, qaddimil asya qablal isya. Ya, dahulukan makan sebelum sholat isya. Selesaikan dulu pekerjaan yang penting, sangat penting. Ya, kalau tidak penting kayak main HP, udah dengar adzan masih main HP. Ini tak penting. Jadi andai kan nanti dengar adzan, masih santai-santai main HP, masih nonton TV, ya bahaya nih. Makanya tanda orang munafik, dia mengentengkan sholat. Dan kalau sholat berat, terpaksa dia sholat. Tidak ada rasa bergembira ketika adzan, tidak ada rasa gembira ketika sholat, tidak ada rasa senang. Berat, ya. Ini tanda orang munafik ini. Berat kakinya mau bangun, berat, ya. Tapi tanda orang yang soleh, yang ahli ibadah, ketika dia dengar adzan, oh semangat dia. Bahkan orang rumah, ayo adzan, sholat. Ah nih gini, ya. Tapi kalau orang munafik, ayo adzan, tidur semuanya, tidur. Makanya jangan ngeremehkan sesuatu yang Allah wajibkan. Terus au maksiatin, terus au Qur'anin au ilmin. Au Qur'anin, atau meremehkan Al-Qur'an, au ilmin, atau ilmu. Mondok tak penting, belajar Al-Qur'an itu tak penting. Yang penting tuh pelajaran umum. Tak penting bahasa Arab, tak penting. Yang penting bahasa Inggris. Ente pintar diolo-oloin. Ente pintar bahasa Arab memang jadi dipakai di Pontianak. Memang di Indonesia dipakai bahasa Arab. Tapi kalau bahasa Inggris, oh dipakai. Ente nak kerja kemana pun bisa. Iya. Bahasa Inggris ente pakai di dunia ya. Memangnya kalau ente mati baca Yasin apa baca bahasa Inggris di atas kubur? Hah? Bapak ente mati. Ente tidak dimundukkan. Dikursuskan bahasa Inggris. Oh hebat bahasa Inggris ente. Tapi Quran tak pandai baca. Lalu ente ziarah di atas makam bapak ente. Bingung ente. Nak baca Yasin tak pandai. Akhirnya ente bawalah buku bahasa Inggris. Dibaca di atas kubur. Papa, mama, I love you. I lepok you. I lepok you, dilepok apa mak ente kena malaikat. Baca Yasin tak pandai. Ngerti? Ada orang-orang dia meremehkan, di antaranya orang tua ente. Nih orang tua ente ada berapa santri baru? Ada beberapa santri, baik santri baru yang dulu atau santri baru yang sekarang. Jadi begini nih Ustaz ceritanya nih. Anak saya nih kan, udah saya daftarkan sekolah favorit. Cuma tak terima Pak Ustaz, nilai rendah. Makanya saya mondokkan nih, tak hidung kau. Kalau anak kau tak terima sekolah favorit, sekolah umum, baru sisa-sisanya yang bodoh-bodoh anakku dimondokkan. Ada tak? Ada di antaranya ente nih, ada nih. Berak kemarin ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Ya, pergi ke rumah gitu. Jadi karena anak saya nilainya rendah Pak Ustaz, dan tidak lulus tes online, ya daripada pun dia sekolah di sekolah yang tidak favorit, bagus ngondokkan dia. Berarti artinya bagaimana? Andai kan anaknya diterima sekolah favorit, anaknya tak mungkin mondok. Jadi mondok hanya di sampingan. Ya, hati-hati. Ingat, mondok ini yang paling penting daripada sekolah umum. Makanya Mas paling marah ente kalau ulangan umum ente semangat belajar, tapi kalau ulangan pondok ente tidak semangat. Atau kalau sekolah umum ente semangat, sekolah pondok ente malas. Hati-hati, tidak barokah. Ya, lebih bagus ente sekolah umum santai ya. Tapi sekolah pondok agama ente gini segar, ini lebih bagus. Atau paling sedikit sama. Jangan terbalik. Ya, ada orang ngatakan, ya salah sebenarnya ngatakan dia. Yang penting tuh 50% agama, 50% umum. Salah itu orang bahlul kalau ngomong gini. Yang penting bagaimana? Yang penting 99% agama, 1% umum. Paham? Loh, memangnya kalau tidak pintar umum, ente tak akan jadi orang kaya. Memangnya kalau ente tak pintar sekolah umum, tak punya jasa, mati. Kalau tidak pintar agama, ente tak bisa gaji Quran. Di bangkong tak dikubur. Ayo lihat bapak ente. Coba angkat tangan bapaknya yang tak sekolah, yang tak tamat SD. Coba angkat tangan. Jujur. Malu dia. Udah, yang bapaknya tak tamat S3, angkat tangan. Oh, ngaku S3, SMP tak tamat. Tak usah jauh-jauh. Ente Abi ini tak tamat SD, ngerti? Abi tak tamat SD berhenti. Naik ketika kelas 6 nak ikut ujian kata Abi itu. Ketika ujian kan ujian dari kampung kan ke kota.
Nah, jadi ketika nyampe kota kena kawan diajak ikut lihat kapal. Ada kapal Belanda datang. Lihat kapal yuk. Ayolah, tengah hujan nih. Ujian Pak jam 7, datang jam 6. Lihat kapal. Saking asiknya lihat kapal, lupa ujian. Akhirnya tak lulus. Abi tak punya, Abi tak tahu SD. Hebat, jadi DPR 2 kali, 2 periode. Jadi kiai. Contohnya bapak emak ente lah. Bapak emak ente. Ya kalau yang mungkin ada yang tamat SMP, ada yang tamat SD, atau mungkin ada orang tua ente yang tamat baca tulis. Tapi hebat enggak orang tua ente? Cuma kerja beca, cuma kerja ngarit rumput, kerja oplek, kerja belukar, kerja sampan, kerja bangunan, tapi hebat. Bisa punya rumah sendiri. Motor sampai 5 buti. Kan? Padahal cuma kerja bank. Bapak ente banyak kerja bank, bangunan. Ada wali murid bertanya, apa kerja sampean? Saya kerja bank. Tak boleh, riba. Enggak mas, enggak riba. Memangnya bank syariah? Bukan, berarti bank riba. Bukan mas, bank apa? Bangunan. Orang ajar, orang nanya serius. Bergaya kerja bank, kata dia. Bangunan. Ada ge yang kerja ngecat. Kerja apa ente? Saya pelukis mas. Mau tak tahu pelukis? Pelukis apa? Pelukis rumah tuh mas. Bangunan tuh ente kata orang India kecoloan. Degil dia. Nah, tuh lihat orang tua ente tuh. Orang tua ente walaupun tidak sekolah umum, walaupun mereka tak tamat S1, hebat, anaknya bisa dikuliahkan. Coba sekarang, abang ente, kakak ente yang tamat S1, bisa tidak bangun rumah? Bisa. Bisa bangun rumah untuk diri sendiri tak cukup. Betul kan? Abang ente tamat S1, kakak ente tamat S1. S1 jurusan hukum. Ya, jurusan sosial. Sosial. Jurusan pendidikan. Sampai ada tamat S2. Kerja apa? Jual tapai. S1 kerjanya apa? Jual es tebu. Kalau cuma nak jadi jual es tebu, kalau cuma nak kerja di mall, cuma kerja di kantor, ya di kantor jadi honor-honor atau kerja di GM Mitranda, itu apa ente kuliah? Apa gunanya ente kuliah tinggi-tinggi? Ngabiskan duit orang tua aja. Jadi sekolah umum tidak penting, yang paling penting pendidikan agama. Jangan sampai terbalik. Kalau ente sampai ngomong gini, pendidikan agama tidak penting, pesantren tidak penting, yang penting itu pendidikan umum. Na'udzubillah min dzalik. Ini ada orang-orang ya bisa dikatakan pejabat, dia mengatakan pesantren harus ditutup karena pesantren sarang teroris. Ya, bahkan terbaru nih, sekitar minggu lalu ada orang namanya Denny Siregar. Jadi ada kiai dia posting di medsos santrinya, santri tahfidz hafal Quran, putra putri santri cilik-cilik kecil-kecil, posting sambil pakai ikat kepala tulisan la ilaha illallah. Lalu kena si Denny Siregar di komen. Ya, komen. Calon-calon teroris, selamat ya. Ngamuk. Orang sekarang dilaporkan. Nah, cuma tidak ditangkap. Ya, tidak diproses, dibiarkan. Jadi sekarang negara kita ini aneh. Kalau menghina Al-Quran tidak diproses. Kayak Ahok menghina Al-Quran, pertama tidak ditangkap, dibiarkan. Baru ada demo besar-besaran. Sampai mah datang ke Jakarta demo 212, demo di Pontianak, baru Ahok ditangkap. Kalau tidak ada demo, tak ada. Ya. Ngina Al-Quran dibiarkan, ngina Nabi, ngina agama, tidak apa-apa. Tapi kalau ngina pejabat, ente ngina presiden, ngina wakil presiden, bonyok ente. Na'udzubillah min dzalik. Berarti lebih mulia presiden, lebih mulia wakil presiden dibandingkan Allah, dibandingkan Rasulullah, dibandingkan Al-Quran. Lihat sekarang di medsos, media sosial, banyak orang menghina Islam, banyak orang menghina Al-Quran, tapi tidak diapa-apakan. Coba di medsos, ada orang menghina presiden, menghina pejabat, langsung seret tangkap. Ya, hati-hati ya, para aparat semua. Jadilah aparat, jangan jadi keparat. Jadilah polisi, jangan jadi iblisi. Jadilah pejabat, jangan jadi penjahat. Betul? Ini penting ilmu agama. Jangan meremehkan. Termasuk maksiat hati orang yang meremehkan pendidikan agama. Terus,
jannatin au narin. Au jannatin atau meremehkan surga. Ya. Au narin atau meremehkan neraka. Kadang-kadang ada orang bilang gini, ngapain ente maksiat? Lalu dia bilang, nanti ente masuk neraka. Kalau semuanya masuk surga, siapa yang nak ngisi neraka? Hati-hati. Kadang-kadang ada orang ngomong gitu kan? Ini meremehkan, ini dosa. Kalau semuanya masuk surga, makanya anda tidak sholat, ada maksiat. Bukan apa, kasihan bah. Kalau semua masuk surga, nanti neraka kosong, biarlah masuk neraka. Dikira dia tuh neraka tak kosong ya. Apa kata Allah? Allah bertanya pada neraka, Halim talati, hei neraka, ente dah penuh, dah tak muat. Apa kata neraka? Hal min mazid ya Allah, hal min mazid, masih ada ya Allah, masukkan. Ya. Walaqad dara'na li jahannam. Jadi kata Allah, aku jejalkan tuh, masukkan paksa. Ini umpamanya ada, ya ini lubang nih ya. Nah, umpamanya lubang nih. Nah, ini lubang sini. Nah, ini kan kalau dimasukkan semut dimasukkan, penuh dah nih. Penuh kan, semut dah penuh. Lalu dimasukkan lagi semut, masih masuk tak? Masuk, caranya gimana? Gini kan? Begitu pula neraka. Jadi Allah bertanya pada neraka, Halim talati, hei neraka, ente dah penuh? Kata neraka, hal min mazid ya Allah, ada lagi, masukkan. Muat terus, tetap gitu. Masukkan. Makbul. Apa lagi? Sakur. Hanafi. Masih muat. Tidak ada ceritanya. Ceritanya neraka tak muat. Ya, ada orang meremehkan. Ya, surga. Surga kan belum jelas. Apa ente ngayal-ngayal masuk surga? Ente tak tahu kayak apa surga. Cuma itu kan cuma cerita fiktif. Cerita fiktif itu cerita tak jelas. Surga ada, neraka ada. Cuma kita tak bisa bayangkan surga itu kayak apa. Surga kayak apa tak bisa kita bayangkan. Ya, la ainun ra'at, mata tak bisa melihat, wala udhunun sami'at, kuping tak bisa mendengar, wala khatara ala qalbi bashar, dan tidak bisa terlintas di hati kita. Kayak apa nikmatnya surga? Cuma ada beberapa ciri-ciri ya surga. Di antaranya orang surga dia, kalau kita makan di surga, makan kenyang, ndak berak, ndak kencing. Ya, beda di dunia. Kita kekenyangan, minum banyak, kencing berak. Sedangkan berak dengan kencing, penyakit atau kesenangan? Ya, kesenangan atau penyakit? Ada ente berak? Ada ndak berak? Hore, berak. Ada? Ndak mungkin. Ente berak kan gini. Aduh. Ya, ada ente berak? Nak berak anak. Ada? Ada. Makanya bentuk lubang pantat ente itu bentuknya kayak bunga matahari yang sedang cemberut. Makanya tidak usah sombong-sombong. Kalau ente sombong dengan kecantikan, sombong dengan kegantengan, ente foto muka ente bagian depan krek, udah itu ente nonggeng foto bagian belakang trek, lalu cuci, tempelkan di rumah, break bingkai. Wajah tampak depan, wajah tampak belakang. Itu asli yang tampak belakang, merengot. Kecuali punya mas. Sedang apa tersenyum. Makanya tak usah sombong ini. Jadi orang surga, di antara ciri-ciri disebutkan orang surga nih, mereka kalau udah makan kenyang, makan banyak, minum banyak, ndak berak, ndak kencing. Jadi apa makanannya? Jadi keringat. Jadi udah kenyang, minum banyak, jadi keringat. Kalau udah keluar keringat, lapar lagi, bisa makan lagi, enak lagi, jadi keringat, dan keringatnya wangi. Wangi seperti apa? Nggak ada wangi, minyak wangi di dunia ini yang sama dengan itu. Minyak wangi, apa? Keringatnya keluar wangi. Kalau keringat kita sekarang keluar. Coba ketika ente itu 3 hari tak usah cuci, tak usah mandi, walaupun di Rexona, cilut baunya. Juga surga, kita di surga, ini di antara ciri-cirinya. Sebelum minta udah ada. Ngayal udah ada. Apa aja yang ente hayal? Ya. Ente ngayal. Dulu anak tuh ketika di dunia, ketika santai-santai di surga kan. Anak dulu di dunia tuh tiap Rabu subuh taklim mas toto. Ting, langsung ada mas depan. Dan kawan-kawan turut lengkap semua. Dan ada Ustadz Ari yang nyuting. Ting, langsung. Ya. Terus yang dihukum enggak ada. Enggak ada. Yang loncat-loncat tuh enggak ada. Vampir-vampir tak ada.
Kenapa tidak ada? Di surga senang semua. Ya, tidak ada hukuman, tidak ada. Tidak, hukuman tidak ada. Ya. Jadi yang dihukum loncat-loncat itu tidak ada. Nah, tapi kalau ente minta ada. Tapi bukan kawan ente yang dihukum-hukum, itu bukan. Itu bidadari menyerupai. Dulu ada yang kawan hukum-hukum, tapi bukan dihukum tuh, yang ngibur ente aja. Ente ngeloncat. Ada. Semua lengkap, mondok lengkap, bentuknya kayak zaman dulu lengkap, bahkan lebih indah. Apa aja ente? Ya, dulu ketika mondok tuh anak ngayal. Anak ingin cinta ke satu orang. Namanya B, awalnya terakhir K, tengahnya U. Ada G-nya G. Langsung keluar ting, datang depan ente itu. Cantik. Ya. Jadi di surga kita apa aja? Ente mungkin ada santri yang tidak pernah pergi ke Mega Mall seumur hidup ada. Santri putra kemarin angkat tangan ada. Coba santri putri matanya. Ada enggak santri putri? Jujur, tidak usah bohong. Ya, yang tidak pernah ke Mega Mall angkat tangan. Jujur. Oh, berarti pembohong semua ini. Masa semuanya pernah? Santri putra aja banyak tak pernah. Coba angkat tangan. 1, 2. Yang tidak pernah ke Transmart. Yang tak pernah ke bandara ngantar keluarga. Ada banyak. Yang tak pernah makan KFC. KFC yang asli di Mega Mall, bukan yang itu ada GFC, gerobak fried chicken. Bukan GFC, itu gerobak fried chicken. KFC. Coba angkat tangan. Yang tak pernah makan KFC di tempatnya, pernah? Kan banyak. Ya, tapi jangan disedih, tak penting. Nanti ketika kita masuk surga ente ngayal. Dulu di dunia tuh ada namanya Mega Mall. Ente belum minta langsung Mega Mall, seret lengkap. Dan satpam yang tak kenal ente jadi kenal. Ya, dia bilang, "Ahlan Bol," kata dia. "Pak Bol." Ya. Dan semuanya pakai bahasa Arab. Walaupun ente di dunia meninggal tak pandai bahasa Arab, nanti di surga langsung secara otomatis tinggal bahasa Arab. "Ahlan bakhair," kata Makbul. "Fadhal, udhul," kata. Kata satpam, "Masuk, Bul." Sampai Makbul terkejut. Ini punya siapa? Mega Mall. Punya ente? Hah? Punya anak? Iya. Wah, ya. Langsung Makbul masuk ke KFC, apa semua orang ramah. "Silakan. Anak belum bayar." "Enggak usah bayar. Ini punya bapak." Wah. Ini kalau cerita surga segar kan, makanya kita di antara maksiat hati meremehkan surga, meremehkan neraka. Ya, naudzubillah. Terus. Wa kullu dzalika minal ma'asi. Wa kullu dzalika, dan hal itu semua. Wa kullu dzalika, dan hal itu semua minal ma'asi, termasuk maksiat. Minal ma'asi, termasuk maksiat. Terus. Wal khaba'ithil muhlikat. Wal khaba'ithi, dan kejelekan, kejahatan. Wal khaba'ithi, dan kejelekan atau kejahatan al muhlikati, yang dapat membinasakan. Al muhlikati, yang dapat membinasakan. Terus. Bal ba'du dzalika mimma yudkhilu fil kufri. Bal ba'du dzalika mimma yudkhilu fil kufri. Tetapi bahkan ba'du dzalika, sebagian hal itu, ba'du dzalika, sebagian hal itu, mimma yadkhulu fil kufri. Mimma termasuk hal, termasuk sesuatu, ya. Mimma termasuk sesuatu, yadkhulu, yang masuk. Yudkhilu terus. Fil kufri. Yudkhalu, ya lah, pakai yudkhalu, yang dimasukkan. Yudkhalu, yang dimasukkan, fil kufri, di dalam kekafiran. Fil kufri, di dalam kekafiran. Ya, ada orang Islam mengatakan kita tidak boleh ngomong kafir, kasar. Jadi ganti pakai non muslim. Berarti diartikan apa nanti itu? Fil kufri, di dalam kekafiran, atau diartikan di dalam ke non musliman gitu ya. Ya, ada orang Islam gitu. Ya tidak apa-apa kita pakai kafir. Kafir ini dari dulu dalam Al-Quran ada kok. Ya, kok kita tidak takut? Ya, orang agama lain tidak boleh tersinggung. Kenapa? Karena dalam Islam, orang selain orang Islam itu disebut orang kafir. Agama lain tidak tersinggung, karena kalimat kafir itu hanya ada di dalam agama Islam. Tidak boleh marah.
Ya, dalam Al-Quran ada Qul ya ayyuhal kafir. Apa kata Allah? Qul ya ayyuhal kafirun. Yang artinya apa nah? Yang artinya katakanlah wahai orang-orang kafir. Masa mau diganti? Qul ya ayyuhal non muslim. Gitu. Merosak. Ini namanya toleransi. Toleransi artinya menghargai orang lain untuk menjalankan kepercayaan agamanya. Hanya Islam yang punya istilah kafir. Agama lain tidak boleh tersinggung. Harus toleransi, menghargai. Begitu pula kita orang Islam. Ada orang agama lain punya istilah-istilah lain. Ya ada istilah orang selain agama Kristen kalau tidak salah itu disebut domba-domba yang sesat. Ya, domba-domba atau kambing-kambing yang sesat. Kita tidak boleh marah. Masa aku bilang aku domba, kambing, sesat lagi itu? Tidak boleh. Itu karena kenapa? Itu pendapat mereka. Kita harus toleransi. Begitu pula mereka. Mereka harus toleransi. Ketika Islam mengatakan selain orang Islam disebut orang kafir. Kenapa? Istilah kafir hanya ada dalam Islam. Agama lain harus toleransi, menghargai. Ya, lakum dinukum waliyadin. Agamamu, agamaku. Ya, kita punya keyakinan, punya pendapat, harus saling menghargai. Terus. Wal-iyadu billah. Ya, semoga kita berlindung kepada Allah. Bahkan di antara hal tersebut, bukan cuma dosa, tapi kafir. Kalau ente contoh, ente meremehkan sholat. Sholat tidak penting. Kafir ente ngomong gitu. Sholat tidak penting. Kata siapa sholat tidak penting? Bahkan kalau ente ingin selamat dari virus corona, Amah baru dapat hadis tuh, Nabi bersabda gini, inna fis sholah la shifa, kata Nabi. Nabi bersabda, inna fis sholah la shifa. Orang yang rajin sholat akan menjadi obat, penyembuhan, perlindungan dari segala macam penyakit, khususnya virus corona. Yang rajin sholat, apalagi berjamaah. Kalau tidak percaya, coba ente lihat. Ada tidak sampai sekarang orang rajin ke masjid kena corona? Ada? Tidak ada. Ada tidak santri kena corona? Padahal menurut akal nih. Ente sebenarnya ini udah mati semua. Menurut akal. Menurut akal manusia kita semua udah mati. Kenapa? Pertama tak jaga jarak. Nih tak jaga jarak. Yang kedua tak ada pakai masker. Yang ketiga tetap jak salaman. Gurau-gurau tetap. Tapi alhamdulillah satu pun santri tidak ada kena. Kenapa? Karena tadi rajin sholat. Kata Nabi Muhammad, inna fis sholat la shifa, inna fis sholat la shifa. Sesungguhnya sholat akan menjadi obat. Ya, perlindungan, kesembuhan bagi orang yang melakukan sholat dari segala macam bahaya penyakit, khususnya virus corona. Terus, min ta'atil qalbi. Min ta'atil qalbi, dari ketaatan hati. Terus, dari ketaatan hati. Wa min ta'atil qalbi al-imanu billah. Kelas.